Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Ferbian ingin menjelaskan tentang politik dinasti. Ya, apa itu politik dinasti? Politik dinasti adalah sebuah warisan dunia yang dimulai dari zaman kerajaan, yaitu dari Raja Arab Saudi, Brunei, Belanda, Denmark, Inggris, Jepang, Malaysia, Spanyol, Thailand, dan lain-lain. Terus ada demokrasi, di sini ada Amerika, India, Filipina, Pakistan, dan sebagainya. Dinasti adalah sebuah warisan sejarah yang dimulai dari kerajaan Sriwijaya, yaitu ada Dapunta Hyang Sri Jaya Negara. Lalu dari Majapahit ada Raden Wijaya Hayam Wuruk. Lalu dari Demak ada Raden Patah. Dari Kerajaan Panjang ada Hadi Wijaya. Dari Mataram ada Penembahan Senapati. Politik dinasti lokal dimulai ada dari Banten dan ada yang dari Sulawesi Selatan. Kita ambil contoh, salah satunya ialah Tubagus Hoirul Zaman, adik mantan wali kota Serang, sekarang menjadi wali kota Serang. Jadi di sini ada kakak beradik yang bergantian menjadi wali kota. Lalu di Sulawesi Selatan ada Ihsan Yasin Limpo, adik dari Bupati Goa, dan ini juga sama kasusnya, adik dan kakak bergantian menjadi bupati di Sulawesi Selatan. Di mana adanya politik dinasti? Yang pertama itu ada di negara maju dan berkembang, lalu ada juga di negara monarki dan negara demokrasi, serta di tingkat yang paling sering terjadi itu ialah di tingkat nasional serta lokal. Apa makna dari dinasti itu sendiri? Yaitu kegagalan parpol dalam menjalankan fungsi dan rekrutmen politik. Lalu rendahnya kapasitas parpol dalam kemandirian anggaran serta pengembangan kader dan manajemen organisasi. Kekuatan politik di tingkat akar rumput masih terkonsentrasi hanya kepada beberapa kelompok kecil saja. Lalu rendahnya checks dan balance serta lemahnya partisipasi publik dan bargaining power antar kelompok. Kecenderungan membuatnya pola interaksi sosial berbasis patron, klien, kawula, gusti, agen, dan prinsipal. Faktor yang mendorongnya terjadinya politik dinasti, yaitu yang pertama ada desentralisasi, kesadaran dan keberdayaan masyarakat rendah sehingga kontrol sosial yang lemah. Direct local election, yaitu pilkada langsung. Gap sosial ekonomi masih lebar membuat praktek money politik merebak dan suara yang mudah dibeli. Elite capture, yaitu hasrat elit lokal untuk menguasai area politik dan sumber daya politik untuk lingkup yang terbatas. Lalu ada high cost demokrasi, yaitu mahalnya biaya pencalonan, misalnya untuk pembelian perahu, kampanye, dan lain-lain, sehingga sanggup disiapkan oleh kelompok oligarki. Nah, ini dia yang juga dapat menimbulkan korupsi. Ya, desentralisasi dan dinasti secara ideal adalah instrumen pembangunan kebangsaan melalui pemecahan kekuasaan dan pemberdayaan masyarakat. Terjadinya fenomena sebaliknya berupa merebaknya etnosentrisme, primordialisme, dan neopartimonialisme yang meneruskan generasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Desentralisasi terlalu lemah dalam menyebarkan kekuasaan dan membangun checks and balance antara aktor atau elit lokal. Melarang terjadinya politik dinasti. Yang pertama ada kecenderungan inkonstitusional karena setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, melanggar asas kepatutan. Apa kriteria dan standar kepatutan? Tidak memiliki kompetensi, pernah terlibat kasus pidana atau asusila, menang dengan kecurangan, dan lain-lain. Pelanggaran ini juga rentan gugatan oleh materi.
Lalu ada pengalaman internasional mengindikasikan tidak efektifnya pelarangan anggota keluarga terlibat dalam politik. Rekomendasi menahan dinasti. Yang pertama ada desentralisasi fiskal atau desentralisasi ekonomi, mendorong sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga resilient terhadap money politik, memperkuat daya imun PNS dari politisasi birokrasi. Selama ini PNS menjadi mesin dan efektif bagi elit politik lokal dalam membangun dinasti. Lalu mendorong meritokrasi dalam politik, yaitu menciptakan sistem politik yang mudah memberikan kesempatan bagi orang yang memiliki prestasi, jasa, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, bukan berdasarkan keturunan dan kekayaan. Lalu yang terakhir, menggunakan kriteria conflict of interest untuk mencegah politik dinasti, sebuah alternatif dari pelarangan anggota keluarga dalam mencampuri kehidupan politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.